Kita lanjutkan materinya. Untuk materi lanjutan adalah tentang kompetensi. Kompetensi adalah orang atau seseorang yang bisa menyelesaikan tugasnya sesuai profesinya berdasarkan 3 kompetensi, yaitu skill, itu adalah keahlian. Yang kedua, knowledge, itu pengetahuan. Dan yang ketiga, attitude. Jadi kalian semua pasti nanti punya skill yang bagus, karena para guru akan mengajarkan supaya kalian punya skill perhotelan. Jadi kompetensi yang saya ajarkan ini khusus untuk kompetensi calon tenaga perhotelan, bukan tenaga yang lain, pabrik atau dan lain sebagainya. Khusus kompetensi kalian di bidang perhotelan. Nah, ada 2 yang kalian perhatikan, bahwa calon tenaga perhotelan mesti harus punya skill nih, skill khusus ya, dan skill umum. Dan skill khususnya nanti kalian bisa diajarin masak, bisa. Terus tadi serve atau menyajikan juga bisa. Untuk housekeepingnya, skill untuk bedding itu merapikan tempat tidur, dia mempersiapkan kamar tamu. Dan untuk front office punya skill atau keahlian untuk menerima atau melayani tamu berkomunikasi yang baik. Tetapi di samping skill khusus, kalian juga mesti punya skill yang umum. Skill umumnya adalah harus mampu berkomunikasi yang baik. Skill komunikasi, karena di dunia perhotelan itu akan bertemu atau bekerja sama dengan rekan atau college yang berbeda kultur dan karakternya. Semua berkumpul di hotel. Nah, sesuai dengan definisinya bahwa hotel adalah negara kecilnya suatu negara. Karena tamunya itu dari berbagai negara. Nah, tamu negara itu kan tamunya juga dari negara tetangga. Hotel juga sama, ya. Sistem pemerintahannya pun sama. Kalau di negara sistem pemerintahannya dipimpin oleh presiden, ya. Nah, kalau di hotel itu pimpinan tertinggi adalah jenderal manajer. Tetapi punya asisten, punya para menteri juga. Menterinya para head department. Tamunya dari segi tamu yang membuat hotel itu negara kecilnya suatu negara, karena dari sektor tamu dan sektor pemerintahannya. Nah, tamunya hotel itu tidak hanya lokal saja, tapi dari internasional. Nah, Jepang, ada Singapura, ada Malaysia, Eropa, Asia, semua ngumpul di hotel. Nah, makanya kalian harus punya skill berkomunikasi. Komunikasi bisa dengan gestur loh, jangan salah. Komunikasi juga harus verbal, ya. Bahasa gestur, bahasa tubuh kalian itu dinilai bisa menjadikan komunikasi, ya. Jadi bahasa gestur nggak bisa bahasa Inggris, ya itu bisa bahasa Inggris 1, 2, 3 gitu ya. Itu namanya bahasa gestur. Nah, bagaimana caranya petugas hotel harus bisa menyelesaikan tugasnya tadi dengan komunikasi yang baik sesuai kemampuannya, gitu. Ya, yang kedua, teamwork. Ya, teamwork itu adalah bekerja sama. Jadi teamwork itu kolaborasi antara petugas yang satu dengan petugas yang lain, satu departemen maupun keseluruhan. Karena tahu sendiri, hotel terdiri dari berbagai tempat. Tapi tidak bekerja sendiri. Housekeeping dengan mengurusin housekeeping yang tidak. Profis mengurusi masalah profis tidak. Karena semua terintegrate, ya, satu sama lain itu saling berhubungan. Ya, makanya terjadilah room divisi. Room divisi adalah divisi kamar. Jadi yang mengurusi kamar sampai jadi uang itu namanya room divisi. Nah, departemen apa saja yang kategori room divisi? Coba. Yang mengurusi kamar, ya.
front office dan housekeeping. Kalau rapid kan ngurusin makan. Front office dan housekeeping itu selalu begini, terintegrate, nggak boleh pisah itu sebagai anak-anak kembar gitu. Ya, anak kembar jadi housekeeping yang membersihkan kamar, front office yang menjual. Jadi kalau kamarnya tidak bersih, front office sudah tidak bisa. Terus multitasking. Yang ketiga adalah multitasking. Jadi multi itu banyak, task itu tugas. Jadi karyawan hotel harus bisa menyelesaikan tugas yang banyak secara bersamaan. Jadi kalau nggak bisa begitu belum bisa dijadikan petugas hotel, karena semua tamu itu menghendaki pelayanan yang maksimal. Nah, bayangin kalau kamarnya punya 250 kamar, terus twin semua, orangnya berapa? Coba 250 kamar, mintanya yang twin semua, untuk dua. Ya, jadi total orangnya ada 250 kamar, twin semua, orangnya ada 500. Itu mempunyai hati ya sama untuk dilayani dengan sebaik-baiknya. Nah kalau itunya karyawan yang nggak multitasking, yang tamunya komplain semua, ya ini multitasking, ya bisa bekerja sama, menyelesaikan tugas secara bersamaan. Ya kalau kamu mau hubungan dulu ya, kamu sama punya haknya sama, artinya punya rasa nyaman, tentram, ya. Nah itu tuntutan daripada kamu. Terus skill umumnya menguasai bahasa asing, ya karena didasarkan tadi negara kecilnya suatu negara, jadi tamunya itu dari berbagai negara. Kalau kalian bisa nyanyi bahasa Jawa, ya atau bahasa Sunda, itu belum bisa, ya karena nggak bisa melayani tamu-tamu yang dari negara asing. Makanya betapa pentingnya kamu nggak usah ya bahasa asing kan tidak harus bahasa Inggris. Ya bahasa Mandarin sangat penting. Bahasa Jepang, tamu itu sekarang tamu orang Jepang banyak, Korea banyak, Arab Saudi banyak, India banyak. Jadi kamu belajar bahasa asing aja. Hotel akan perlu kalian. Ya kan rumusnya sudah ada. Skill umum. Ya harus skill. Housekeeping memang terus hanya merapikan tempat tidur, membeli tidak, harus berkomunikasi juga sama tamunya. Ya tamu di dalam kamar juga perlu kan bantuan keseluruhan. Tidak apa-apa nanti ke front office apa ke reception juga. Jadi harus kalian harus mampu berbahasa asing. Yang kelima, apa yang kelima? Profesi. Yang kalian tahu profesi biologi itu banyak sekali, sudah disebut tadi. Ada profesinya sebagai porter, ada profesinya sebagai room attendant, profesinya sebagai reception. Nah, satu sama lain itu harus saling menghargai, nggak bisa karena attitude adalah hal yang paling penting ya di dunia perhotelan, karena hotel adalah kategori hospitality industry. Ya, apa kemarin ingat nggak? Hospitality industry apa? Ayo, jangan sampai lupa karena bahannya dia Anda semua nih. Bahan di perhotelan ada di tangan Anda. Hospitality industry. Apa yang dimaksud itu? Ini Ramadan udah mau ketemu Pak. Hospitality industry artinya waduh gimana? Hospitality industry itu perusahaan hospitality ramah tamah. Jadi hospitality industry adalah suatu perusahaan yang memerlukan karyawan yang penuh dengan keramah tamah. Kalau kalian nggak ramah tamah kepada orang lain, nggak bisa diterima di dunia perhotelan. Apalagi tidak punya etika, itu nggak diperlukan di karena tamunya akan pergi secara tiba-tiba. Kalau
nemuin karyawan yang nggak punya attitude. Sampai semua baik-baik. Semoga itu bisa menjadikan bahan kalian dari kelas 1 ini, kelas 2 PKL lulus. Jangan kalian nyari-nyari pekerjaan ke hotel. Tetapi kalau kalian sudah punya citra baik, hotel akan menentukan hotel yang mencak. Itu baru urusan perhotelan. Ya, oke, terima kasih. Mas,